Halo Sobat Jembo, kembali lagi bersama saya Agung dalam Jembo Insight Series episode 2. Dalam ajang proyek listrikan industri, ada satu pola yang cukup menarik ketika terjadi masalah pada sistem kabel. Ketika sebuah kabel terasa panas, breaker sering trip, atau bahkan terjadi kerusakan pada panel listrik. Kesimpulan pertama yang sering muncul biasanya adalah kabelnya bermasalah. Namun, ketika dilakukan investigasi lebih lanjut di lapangan, hasilnya seringkali berbeda. Banyak kasus menunjukkan bahwa sumber masalah bukan pada bodi kabel, melainkan pada titik-titik sambungan, yaitu join antar kabel atau termination cable ke peralatan listrik. Beberapa studi reliability pada sistem distribusi listrik bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan sistem kabel terjadi pada titik sambungan ini. Karena itu, pada sesi ini kita akan membahas mengapa join and termination sering menjadi titik paling kritis dalam sistem kabel, serta apa saja faktor yang sering menyebabkan kegagalan di area tersebut. Jika kita melihat berbagai laporan kegagalan pada sistem distribusi listrik di industri, ada satu pola yang cukup konsisten. Banyak kegagalan ditemukan pada dua hal. Yang pertama, join antar kabel. Yang kedua, termination kabel pada panel atau equipment. Sementara itu, kegagalan pada bodi kabel sepanjang tray atau ducting relatif lebih jarang terjadi, selama kabel yang dipilih dan dipasang sesuai dengan spesifikasi desain. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kabel merupakan produk manufaktur yang diproduksi melalui proses produksi dan quality control yang sangat ketat. Sebaliknya, join dan termination adalah proses instalasi di lapangan, sehingga kualitasnya sangat bergantung pada ketelitian dan keahlian installer. Inilah sebabnya titik-titik sambungan sering menjadi bagian paling kritis dalam sistem kabel. Secara teknis, join dan termination adalah titik di mana beberapa perubahan penting terjadi sekaligus dalam sistem kabel. Pada titik ini, terjadi tiga hal. Yang pertama, perubahan struktur konduktor. Yang kedua, perubahan jalur pada arus listrik. Lalu yang ketiga, perubahan sistem isolasi. Dalam proses termination, konduktor kabel dibuka, kemudian disambungkan menggunakan leg atau konektor. Dan setelah itu, sistem isolasi harus dibangun kembali. Artinya, keandalan sistem kabel pada titik ini sangat bergantung pada kualitas sambungan yang dibuat. Karena itu, tidak mengherankan jika join dan termination sering dianggap sebagai the weakest point in cable system. Beberapa faktor teknis yang paling sering menyebabkan kegagalan pada join dan termination antara lain. Yang pertama, leg yang tidak sesuai ukuran konduktor. Contoh yang sering ditemukan di lapangan, leg terlalu besar atau leg terlalu kecil. Jika leg terlalu besar, konduktor tidak terkompresi dengan baik. Jika terlalu kecil, sebagian strength konduktor tidak masuk sempurna. Kondisi inilah yang meningkatkan contact resistance yang dapat memicu local overheating. Yang kedua, proses crimping yang tidak optimal. Beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu penggunaan disk yang tidak sesuai, jumlah titik krim yang tidak sesuai rekomendasi, tekanan krim yang tidak cukup. Jika crimping tidak dilakukan dengan benar, konduktor dan leg tidak akan menjadi satu kesatuan konduktif yang solid. Akibatnya, resistansi kontak meningkat dan temperatur titik tersebut dapat naik secara signifikan. Yang ketiga, preparation isolasi yang tidak sempurna. Kesalahan yang sering terjadi antara lain isolasi tergores saat proses stripping, semi-conductive layer tidak dibersihkan dengan benar, dan permukaan isolasi yang tidak halus. Pada kabel tegangan menengah, kondisi ini dapat menyebabkan konsentrasi tegangan listrik atau electric stress. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu partial discharge, yang dimana merupakan salah satu penyebab utama kegagalan isolasi. Yang keempat, moisture ingress. Masuknya kelembapan dapat terjadi karena sealing tidak sempurna,
heatsink tidak terpasang dengan baik, lingkungan instalasi yang lembab. Kelembapan dapat menyebabkan degradasi isolasi, dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan cracking, insulation breakdown, dan juga flashover. Nomor 5. Torsi koneksi yang tidak sesuai. Pada banyak kasus overheating di panel listrik, penyebabnya adalah koneksi yang tidak dikencangkan sesuai torsi specification. Hal ini sering terjadi pada sambungan leg ke busbar, leg ke circuit breaker, leg ke terminal equipment. Jika baut tidak dikencangkan dengan torsi yang tepat, resistansi kontak dapat meningkat dan memicu hotspot pada panel listrik. Kabel yang diproduksi oleh manufaktur seperti Jumbo Cable dengan sistem quality control yang baik telah melewati berbagai factory test sebelum digunakan di proyek. Beberapa pengujian tersebut antara lain conductor resistance test, insulation resistance test, high voltage test, partial discharge test untuk kabel tegangan menembus. Pengujian ini memastikan bahwa kabel telah memenuhi standar performa yang ditentukan sebelum dikirim ke proyek. Namun, berbeda dengan kabel, join dan termination sangat bergantung pada kualitas instalasi di lapangan, sehingga variasi kualitasnya jauh lebih besar. Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat membantu meningkatkan reliability sistem kabel antara lain. Yang pertama, menggunakan leg yang sesuai dengan ukuran konduktor. Yang kedua, memastikan crimping tool dan disk sesuai spesifikasi. Yang ketiga, melakukan preparation isolasi dengan hati-hati. Yang keempat, memastikan sealing terhadap moisture dilakukan dengan benar. Yang terakhir, mengencangkan koneksi sesuai torsi specification. Selain itu, pelatihan installer dan pengawasan instalasi juga sangat berperan dalam menjaga keandalan sistem kabel. Dalam banyak kasus di lapangan, kegagalan sistem kabel tidak selalu berasal dari bodi kabel, melainkan sering ditemukan pada titik sambungan. Join dan termination mungkin hanya merupakan bagian kecil dari sistem kabel, namun memiliki peran yang sangat besar terhadap keandalan keseluruhan sistem listrik. Dengan memahami faktor-faktor seperti pemilihan baterai tepat, kualitas crimping, preparation isolasi yang baik, perlindungan terhadap moisture, serta torsi koneksi yang sesuai, kita dapat secara signifikan meningkatkan reliability sistem kabel di lapangan. Karena pada akhirnya performa sistem kabel tidak hanya ditentukan oleh kualitas kabelnya, tetapi juga oleh kualitas sambungan. Terima kasih telah mengikuti Jumbo Insight Series episode kali ini. Saya Agung pamit undur diri. Nantikan Jumbo Insight Series episode berikutnya. Jumbo Cable, together we grow.